Awalnya saya dari Makassar. Jadi dalam perjalanan karir saya mutasi dan pindah ke pemerintahan Kota Bitung. Dan di sana saya menjalani karir saya sebagai PNS. Dan dalam perjalanan karir ini, karena saya masih lajang waktu itu, jadi saya kebetulan diperkenalkan sama seseorang. Dan dalam perjalanan hidup itu saya akhirnya berkenalan dan menjalani hubungan yang baik, dan sampai pada akhirnya ada satu keputusan untuk serius menjalani hubungan ini untuk menuju ke jenjang pernikahan. Tetapi calon saya itu dia beragama Katolik, sementara saya kan Protestan waktu itu. Jadi saya berpikir saya harus tanya dulu kepada orang tua apakah saya bisa mengikuti calon suami karena dia agama Katolik. Karena saya punya pemahaman tersendiri sebagai seorang pribadi bahwa ketika kita mau menjalani suatu hubungan berumah tangga di mana dua menjadi satu, makanya secara iman juga saya berprinsip untuk hidup juga dalam persekutuan kerohanian yang sama, dengan iman yang satu. Yang penting tetap percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itu saya berbicara kepada kedua orang tua, apakah beliau mau menyetujui saya seperti itu untuk mengikuti calon suami yang beragama Katolik. Dan respon atau tanggapan kedua orang tua begitu baik. Mereka mengatakan bahwa saya kan sudah dewasa, silahkan Ina memilih jalan hidup yang baik. Yang penting masih dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan semua yang menjadi keputusan dari saya, itulah yang terbaik. Jadi saya melihat bahwa kedua orang tua ini punya respon yang positif untuk kehidupan saya selanjutnya, dan mereka sangat menunjang. Nah, akhirnya dalam perjalanan hidup berikutnya kami sepakat untuk membentuk satu persekutuan kehidupan berumah tangga. Karena saya masih Protestan waktu itu, maka saya harus mengikuti katekesi atau pembelajaran pranikah, calon-calon pengantin untuk pembekalan pernikahan. Dan pada waktu itu saya masih di umat di paroki Stella Maris Kota Bitung. Dan dalam asuhan pembinaan dari Pastor Agus Sumaro PR, akhirnya saya belajar tentang iman Katolik, bagaimana, dan dalam perjalanan selanjutnya akhirnya saya selesai mengikuti pembinaan itu, saya melaksanakan atau melakukan sambut baru dan juga seterusnya dengan krisma. Nah, seperti itu. Jadi kami menjalani proses-proses untuk menuju kepada pemberkatan sakramen pernikahan. Dan selesai dari semua itu, akhirnya pada waktunya kami disatukan dalam satu pernikahan Katolik yang diberkati oleh Tuhan di Gereja Santo Ignatius Manado. Nah, itulah perjalanan bagaimana saya menjadi seorang Katolik. Jadi dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, kehidupan berkarir, akhirnya ada pemekaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kami sebagai putra-putri daerah diminta untuk membantu pemerintah waktu itu yang masih baru, pemekaran baru dari Sangihe. Dan kami berdua pindah ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai PNS di sana. Nah, dalam perjalanan di sana kami juga terlibat dengan persekutuan umat Katolik di paroki Santa Maria Siau. Dan saya pada waktu itu karena alamat kami di Ondong, kami mengikuti ibadah-ibadah di pelayanan stasi Ondong, Santa Teresia Ondong. Nah, itu perjalanan kami. Dan setelah perjalanan pelayanan setiap hari itu, mereka juga umat di situ boleh melihat saya bahwa saya juga punya potensi untuk bisa jadi lektor atau pemazmur. Puji Tuhan, karena saya juga
bersyukur bisa jadi seorang pemazmur, jadi seorang lektor. Bahkan dalam hal-hal kegiatan-kegiatan gereja saya juga cukup aktif. Nah, begitulah mereka melihat saya boleh menjalani hidup pelayanan dengan baik juga mengikuti ibadah-ibadah wilayah rohani di sana, maupun mengikuti ibadah-ibadah wanita Katolik. Dan pada akhirnya mereka meminta kesediaan saya untuk menjadi ketua WKRI pada waktu itu untuk cabang Siau. Karena pada waktu itu cabang paroki baru terbentuk di Sitaro karena sudah kabupaten baru. Jadi sebagai paroki yang baru itu otomatis untuk organisasi wanita Katolik Republik Indonesia juga harus ada terbentuk di sana. Makanya saya dipilih atau ditunjuk oleh teman-teman secara aklamasi. Jadi mereka tidak mau melakukan pemilihan, langsung dorang pilih untuk saya sebagai ketua. Begitu. Akhirnya dalam proses-proses pada waktu rapat pleno, akhirnya di situ DPD Sulut melantik saya mengukuhkan sebagai ketua wanita Katolik Republik Indonesia cabang Siau. Nah, itulah mulai saya melakukan pelayanan yang lebih ke dalam lagi, memimpin satu organisasi wanita Katolik Republik Indonesia. Nah, dalam perjalanan pelayanan selanjutnya mereka ternyata ada menginginkan juga Legio Maria untuk ada di di gereja paroki Siau. Nah, tapi akhirnya yang terbentuk itu hanya di Stasi Ondong. Mereka meminta lagi saya supaya bisa menjadi ketua Legio Maria pada waktu itu. Dan saya melihat juga bahwa kegiatan-kegiatan untuk Legio Maria ini juga cukup menarik untuk saya. Karena di situ kita bisa berdevosi dengan secara serius kepada Bunda Maria. Nah, akhirnya dalam perjalanan itu saya banyak belajar juga tentang spiritualitas Bunda Maria. Nah, ini terus kami lakukan, kami jalani hidup berpelayanan, hidup dalam tanggung jawab berorganisasi sebagai wanita Katolik. Dan dari situ saya semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan bersama-sama di gereja Katolik. Nah, dalam perjalanan itu pula akhirnya pada akhirnya saya juga harus mengakhiri tugas karir sebagai PNS pada tahun 2022. Maka otomatis saya juga harus mengakhiri tugas tanggung jawab sebagai Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia. Kenapa cukup panjang? Karena pada waktu itu kan masih COVID. Jadi memang jabatan periode saya itu lebih dari 3 tahun. Karena ada peristiwa COVID itu. Makanya kami mengakhiri tanggung jawab itu pada tahun 2021 sebagai Ketua WKRI cabang Siau. Nah, akhirnya kami pensiun dan pindah ke Manado. Nah, di Manado ini saya punya orang tua, puji Tuhan mereka masih bersama-sama dengan kami. Mama umur 82 tahun, Papa 92 tahun. Nah, dalam kesempatan saya sudah pensiun, saya mau merawat mereka. Saya mau mendampingi supaya kedua orang tua kami ini, mereka yang sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa karena sudah tidak mampu lagi dengan usia yang sudah lanjut, saya mau merawat, mendampingi, agar mereka juga dalam perjalanan usia yang sudah lanjut ini, mereka juga bisa menikmati kebahagiaan dengan anak cucu. Nah, untuk itu saya pada waktu itu juga ada proses pemilihan pengurus baru di wilayah rohani pada waktu itu di paroki GPI ini. Dan dalam keaktifan saya yang baru itu, karena waktu itu kan saya masih di Sitaro, jadi belum begitu aktif sekali di GPI. Nah, nanti setelah pensiun baru saya sudah boleh aktif, dan saya menyampaikan supaya untuk tidak memilih atau menunjuk saya sebagai ketua wilayah rohani dalam proses pemilihan nanti. Karena itu tadi alasan-alasan saya mau mendampingi kedua orang tua. Nah, akhirnya mereka bilang oke, dan saya juga yakin bahwa saya pasti tidak akan terpilih. Tetapi dalam perjalanan pemilihan ini ternyata
ada nama saya satu masuk di situ. Dari ada 4 nama karena ada 2 nama yang jumlahnya suaranya sama, jadi kita 4 orang. Dan saya yang paling sedikit yaitu satu. Nah, 1 nama. Jadi saya pikir enggak mungkin kan. Jadi saya berharap semoga tidak, Dang. Karena enggak mungkin satu suara kok mau memimpin, mau jadi ketua. Dan akhirnya pada hari Minggu misa hari Minggu pada waktu itu masih Pastor Pit Tinangon melakukan pengumuman untuk nama-nama yang pastor pilih untuk menjadi ketua. Nah, saya juga pikir pasti tidak mungkin kan, karena saya punya pilihan cuma satu, jadi saya santai-santai saja duduk. Tetapi pada saat pastor sebut untuk ketua wilayah rohani Maria Ratu Rosari, saya langsung kaget. Pastor sebut nama saya, langsung saya jadi kaget. Sebenarnya pikir, kenapa seperti ini? Padahal saya sebenarnya kan merasa ini beban, karena saya masih ada juga beban di rumah. Jadi begitu. Jadi dengan perasaan seperti itu, saya mau mengundurkan diri saja menghadap ke pastor, menyampaikan ketidakmampuan saya karena masih ada beban juga di rumah yang harus saya lakukan. Tetapi dalam pergumulan kembali di rumah, saya berdoa, saya merenungkan, dan saya mengingat mungkin bagaimana proses seorang pastor, seorang imam menentukan siapa yang bisa untuk menjadi seorang ketua di wilayah rohani. Tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin penilaian pastor sendiri, mungkin juga sudah didoakan nama-nama ini, dan akhirnya nama-nama yang disebut itulah hasil mungkin dari pergumulan atau doa-doa dari seorang imam. Nah, itu yang menjadi perenungan saya pada waktu itu. Sehingga saya juga berpikir kalau saya pergi ke pastor dan minta pastor, boleh saya mundurkan diri. Tapi saya berpikir lagi, pastor ini orangnya kan tidak banyak bicara. Nanti kalau dia katakan, iya ibu silahkan saja, terima kasih. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang lebih beban lagi kepada saya, karena tanpa basa-basi, tanpa pastor langsung mengiyakan. Ini kan suatu hal yang tidak bagus untuk perjalanan kehidupan saya selanjutnya. Dan akhirnya saya berpikir bahwa saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan menerima beban ini, saya akan menerima tanggung jawab ini, dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Dan itulah akhirnya, puji Tuhan, dalam perjalanan 2 tahun lebih ini, sekarang orang sudah memasuki tahun ketiga. Pada akhir kepengurusan, saya bersyukur saya boleh dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang ketua, melaksanakan program kegiatan kesepakatan bersama umat, dan juga secara organisasi administrasi dapat kami lakukan, baik itu pertanggungjawaban program kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, aset, dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik. Tentu bukan saya sendiri, ada pengurus-pengurus lain yang juga ada bersama-sama dengan kami untuk bekerja sama dalam kemajuan wilayah rohani ini. Dan juga tentu dukungan dari umat sehingga saya boleh melaksanakan tugas ini juga dengan baik. Tentu saya juga menyadari saya tidak sempurna. Saya banyak juga kekurangan. Tetapi saya percaya bahwa bantuan teman-teman pengurus, topangan doa juga dari umat, sehingga mungkin dari segala kekurangan saya itu juga boleh dapat berubah atau dapat dimaksimalkan sesuatu yang baik. Akhirnya semua berjalan sebagaimana sekarang ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ini semoga juga ke depannya umat juga tetap bersemangat dalam kebersamaan kita sebagai umat wilayah rohani. Kita melihat bagaimana semangat gereja perdana waktu itu, umat perdana pada waktu itu. Mereka hidup bersama dalam pengajaran para rasul, mereka ada dalam persekutuan yang saling membantu, bahwa apa yang saya punya itu adalah milik bersama, tekun dalam membaca kitab suci, tekun dalam berdoa. Nah, semoga ini harapan-harapan ini terus menjadi bahagian kehidupan dari umat wilayah rohani Maria Ratu Rosari.
Karena dengan seperti itu kita akan tumbuh dalam iman kepada Tuhan, dan tentu saja keselamatan dan kesucian hidup itu juga akan menjadi bahagian kita semua. Dan saya percaya bahwa kedepannya umat juga akan dapat melaksanakan atau melakukan apa yang sudah kami lakukan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan satu hal lagi yang saya bisa syukuri di sini sebagai Ketua Wilayah Rohani, bahwa dalam bimbingan Pastor Paroki Fransiskus Antonio Runtu PR, saya banyak belajar tentang organisasi Gereja Katolik, di mana beliau begitu intens memberikan pengajaran, bimbingan, pendampingan, sehingga kami sebagai pengurus dapat bersama-sama dengan umat dapat mengusulkan program-program kegiatan yang dibutuhkan oleh umat dengan baik. Dan dalam proses itu, dalam bimbingan pastor paroki, akhirnya tersusun suatu program kegiatan yang dapat kita jalani bersama-sama. Dan proses-proses ini juga dapat saya pelajari, ada di situ ada banyak laporan-laporan keuangan, monef yang setiap 3 bulan harus kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab. Dan juga ada satu hal yang mungkin ini hal yang baru untuk saya, yaitu ada buku kronik, di mana setiap kegiatan wilayah rohani itu tercatat di situ. Sehingga ini juga menjadi suatu catatan untuk generasi berikutnya, bahwa ini yang sudah kami lakukan dalam perjalanan kehidupan persekutuan umat. Nah, ini hal-hal yang begitu baik, begitu positif yang kami dapati bersama-sama dalam perjalanan kehidupan menggereja. Nah, semoga dalam hal ini saya sebagai pribadi yang sudah banyak melakukan perjalanan iman saya sebagai umat Katolik itu akan dapat diteruskan juga oleh umat untuk menjadikan wilayah ini sebagai satu sarana kita mengembangkan iman kita, dan tentu semua yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ini saja barangkali bagian dari proses hidup saya, pengalaman iman saya, dan juga bagaimana saya dibentuk sebagai seorang yang boleh semakin melayani Tuhan dengan baik.